Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FMM si Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur EMC dan juga fans Bang HS dimanapun Anda berada. Semoga jenengan sedoyo, Anda semuanya sehat selalu. Dan pastinya kita sudah siap untuk mendengarkan. Dan pastinya kita siap untuk belajar untuk meracik herbal-herbal yang diturunkan dari Bang HS ya. Dan juga pastinya beliau adalah dosen herbal kita, formulator herbal kita, dan pastinya kita bisa belajar dari beliau semuanya tentang yang namanya meracik herbal. Dan malam hari ini dibahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Faris Saga di sini akan menemani jenengan sedoyo dan juga menemani Bang HS yang akan membicarakan tentang manfaat biji turi. Dan kita langsung saja sapa Bapak Hasan Sabila. Halo, selamat malam Bapak Hasan Sabila. Selamat malam juga Faris, selamat malam juga kepada fan Hasan Sabila yang mereka sekarang lagi menanti-nanti di depan radio. Yap. Salam sehat dari Bang AS. Nah, Bang HS, saya tuh mendengar banyak cerita dari berbagai macam lini, dari macam lapisan masyarakat, bahwa misalnya di angkringan, terus juga ada di pom bensin, SPBU, atau mungkin juga di rumah sakit yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan di luar Yogyakarta, ini banyak membicarakan tentang Bang HS. Nah, ini gimana nih Bang, komentarnya Bang HS? Nah, itulah saya juga heran Faris. Jadi ada yang driver taksi atau online, mereka juga begitu ada penumpang datang, saya tolong diantar ke sini. Oh, saya tahu, langsung tahu. Jadi tanpa map dia bisa langsung menuju ke tempat. Begitu juga yang di angkringan, kata pedagang angkring, nama Bang Ais ini sudah dibicarakan di angkringan, di terminal, di ruang tunggu rumah sakit juga mereka berbicara tentang Bang Ais, tentang resep ini. Nih, Bang HS kalau ngobrolin soal rempah-rempah dan juga pastinya ini nggak cuma dedaunan, nggak cuma empon-pon kalau zaman dulu bilangnya ya, tapi juga sampai ke biji-biji yang ada di tanaman-tanaman terdekat gitu. Nah, salah satunya adalah biji turi nih Bang ya. Nah, ini kira-kira ada biji turi, kira-kira ada nggak ya biji pakem gitu? Nah, ini juga yang saya heran ya Faris ya. Turi itu identik dengan seorang wanita, makanya gitu? Ada Turia, Turiani gitu kan. Gitu. Saya belum pernah dengar Turiono gitu kan. Turiono. Kamu pernah dengar nggak? Turiono. Kan belum pernah dengar ya. Belum. Nah, apakah turi ini memang disenangi oleh para wanita gitu kan? Saya heran. Nah, ternyata betul juga. Kenapa tuh? Ternyata biji turi itu bisa untuk mengencangkan kulit. Nah, ini dia. Nah, kita akan berbicara di sana nanti Faris ya. Ternyata biji turi ini bisa untuk mengencangkan kulit. Jadi kalau mereka senang dengan lalapan turi, biasanya untuk pecel ya, turi ini. Senang dengan lalapan turi, ini bukannya kita ngirit seperti Bang AS pada saat di mahasiswa itu, bukan ngirit, tapi justru mereka merawat wajahnya dengan biji turi ini. Biji turi ya. Hobi dengan biji turi dan biji mandingan sama saja dia sekalian makan tapi mengencangkan kulitnya. Tapi kan yang mungkin banyak sekali dikonsumsi masyarakat adalah bunganya atau apanya. Nah, ini kok sampai ke biji turinya ini Bang. Jadi kalau memang hampir semua, jadi bunga turi, terus kacangnya atau biji turinya ini bisa untuk obat, bahkan daun turi bisa untuk obat juga. Jadi rupanya tumbuhan turi ini sangat menguntungkan. Maka saya berharap bagi mereka yang sekarang masih menyimpan atau menanam turi, janganlah ini dimusnahkan. Karena ini nantinya ini pasti setelah saya talkshow memberikan pelajaran biji turi, pasti banyak orang yang cari.
Dan ini sebenarnya kalau ngobrolin soal turi itu semuanya elemen yang ada di turi itu dimanfaatkan bener. Salah satunya kalau orang Jawa, apalagi orang Jogja ya, Ya. nah, itu ada ular turi barang itu bang. Ular turi itu dimakan bang. Nah, betul. Katanya banyak proteinnya katanya. Ya, ular turi, jati gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. betul. Jadi gini, ini percaya atau tidak? Tapi ini saya kajiannya dari ilmiah saja ya. Ya. Orang gatal berarti di dalam tubuhnya, di dalam darahnya kurang protein dan kurang kalium, ya. Berarti kalau kita bikin peyek atau digoreng, Ya. ular ya, Ya. ular turi atau ular jati digoreng itu kan protein tinggi, Iya. kaliumnya juga tinggi, digoreng, dimakan maka dia akan sembuh. Itu teori ya, itu teori ilmiahnya. Nah, secara logika orang gatal tidak boleh makan yang ular, Iya, ya kan, iya. ikan laut, telur, padahal ini jadi penyembuh, Oh gitu malah. ya kan? Oke. Nah, yang membuat teori bahwa makan ular ini tidak boleh, ini berarti ini mindset orang dahulu, tidak berdasarkan riset atau penelitian. Oke. Terbawalah sampai sekarang. Tapi di dunia ilmiah ini bisa untuk obat, bisa untuk penyembuh gatal gitu. Oke. Seperti biji, biji turi ini bisa untuk kecantikan. Ya, kelemahan di biji turi ini dia kandungan kalium oksalat itu sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Kalau itu kita konsumsi bagi mereka yang pengapuran pada tulang, asam urat, ini dia cepat sekali untuk meningkat. Oke. Kelemahannya di situ. Kelemahannya di situ ya. Yang berarti ini pantangan bagi mereka yang punya penyakit pengapuran Oke. atau asam urat. Nah, ini nih, Bang HS nih spesialnya di sini. Ketika menemukan satu herbal yang pastinya bermanfaat, ternyata dikaji, oh ternyata ini juga kelemahannya apa juga disertakan. Jadi nggak asal-asal wis ini untuk segala macam penyakit, nggak bisa ya. Pasti ada kelemahannya dan juga ada yang bisa dikonsumsi, cocok untuk dikonsumsi kecantikan ya, yang ingin berburu kecantikan ya, daripada susuk ya. Iya. Betul, Faris. Jadi kalau rekan-rekan Faris main ke saya, jangan heran kalau nanti suguhan makan siang saya misalnya bangsa kacang turi, kacang panjang, tokolan. Nah, orang bilang Jawa orang tokolan ya. Tokolan. Ya, kecambah nih. Ya, itu kecambah. Kemudian nanti ada bunga jantung pisang. Oh ya, Jantung pisang. Itu kalau dijadikan satu, itu semua manfaat. Bisa untuk jantung, bisa untuk kulit, bisa untuk tulang punggung, saraf kejepit, ditambah dengan biji mandingan gitu ya. Jadi kalau itu kita rangkai itu malah jadi obat. Jadi jangan heran, oh Bang AS ini pelit juga ya. Kita jauh-jauh dikasih seperti ini. Gitu. Dikira kita herbivora. Tapi itu berarti bisa dibuat misalnya pecel atau apa gitu kali ya Bayang? Bisa sih. Bisa kan ya? Wah, hanya makan pecel tapi bisa untuk segala macam penyakit bisa disembuhkan ya. Justru makanan itu saya yang paling senang, Faris. Gitu ya? Jadi seperti saya kalau gori itu bukan digudeg kalau saya. Terus? Paling senang gori itu dirajang kecil-kecil, terus dikukus. Jangan sampai direbus ya, dikukus. Sampai empuk. Terus nanti setelah itu taruh di mangkok, taburkan dengan parutan kelapa. Oh. Ya, parutan kelapa yang sudah dikasih sambal gitu kan. Parutan kelapa udah dimakan gitu aja. Itu saya paling senang. Jadi jangan beranggap bahwa Bang Ais itu makannya daging-dagingan. Enggak. Nanti daging-dagingan kan apa bedanya Sumanto dengan Bang AS kan gitu. Kan kenapa gitu ke Sumanto? Iya. Nah itu, jadi sulit orang untuk membedakan di situ. Iya, baik. Nah ini Bang, selain untuk kecantikan, apakah bisa untuk penyakit-penyakit lain, misalnya asma atau apa gitu misalnya?
Untuk asma, turi. Mm-mm. Turi kalau yang asma dia dari daunnya. Daunnya. Ya, kalau daunnya dia bisa untuk asma. Mm-mm. Tapi setelah saya lihat kandungan di situ ada fosfor, ada kalium, ada vitamin A. Kok ini bisa juga? Berarti di biji turi ini bisa untuk sesak napas. Oke. Nah, jadi kelebihan biji turi banyak banget. Mm-mm. Jadi kalau kita ingin membuat resep ini berarti tidak boleh di sayur. Kan rencananya untuk obat nih. Iya. Ini tidak boleh di sayur. Ah. Kalau sudah ada bumbu sayur berarti dia tidak akan menjadi obat. Oke. Maka saya menganjurkan untuk dilalap saja. Dilalap saja. Jadi kan bumbu terpisah. Kalau dilalap, nah ini boleh. Nah ini nih Bang, kalau mamanya ngobrolin soal biji turi, kira-kira bisa dikombinasikan dengan apa aja ya? Biji turi ini tinggal nanti. Karena kalau saya melihat kandungannya biji turi ini dia ada beta karotin, vitamin A, vitamin B, vitamin Z gitu kan. Iya. Terus kita ada protein yang berarti dia bisa untuk mata minus terutama. Mata minus ya. Nah sekarang kalau ini mau kita jadikan resep, biji turi dijadikan resep untuk perbaikan mata minus. Mm-mm. Ya, ini bisa kita olah ibu dengan cara di blender. Jadi caranya bagaimana? Ambil biji turi secukupnya, ya, secukupnya itu tidak perlu harus banyak, mungkin hitungan 15 biji, 20 biji. Begitu juga biji mandingan 20 biji. Jadi ada biji turi, ada biji mandingan. Dikasih wortel 1. Di jus. Minum pagi, sekali dibuat untuk malam hari. Jus lagi dengan dengan bahan yang baru. Kemudian ibu praktekkan membuat di pagi hari sekali, di malam hari sekali. Ibu tunggu di dalam 1 bulan. Kemudian ibu cek mata minusnya sudah berkurang berapa. Itulah manfaat dari biji turi. Nah kalau biji mandingannya tadi juga secukupnya atau bagaimana Bang? 20 juga. 20 juga ya. 20 biji mandingan. Baik. Itu sekali blender ya, sekali jus. Wortelnya 1. Udah nanti diperas, ampasnya dibuang ibu. Ampasnya dibuang, diperas. Biasanya yang terjadi mata minusnya anak sih ya. Misalnya anaknya baru umur SD. Ya biasanya. Nah ini bisa dikasih madu agar mereka doyan. Nah itu salah satu resep dari biji turi yang digunakan untuk memperbaiki mata minus Bu ya. Apakah biji turi tadi kawan Bang AS menyampaikan bisa untuk kecantikan? Bagaimana caranya? Kalau ini yang diambil adalah lendir daripada biji turi. Oke. Sekarang kita kembali pada kecantikan Bu ya. Ini bisa ibu maskerkan. Biji turi 20 biji atau 20 butir ya. Kentang putih 1. Di blender, ambil lendirnya, ya, kasih minyak zaitun. Kemudian ibu kuaskan atau maskerkan kepada wajah dan leher. Selama 3 jam, nah memang waktunya ibu lebih baik itu habis sholat isya. Karena ibu bebas dari itu. Selama 3 jam, biarkan. Setelah itu basuhlah dengan air hangat. Ibu ngaca, baru sekali ibu pakai, ibu ngaca. Kulitnya lembut, halus, itu baru sekali loh. Kalau itu dilakukan 1 bulan kan luar biasa. Iya. Ya, Bang AS jadi pangling nanti. Iya, udah kayak artis aja nih. Nah, kok banyak artis yang datang ke MC kan gitu ya. Sudah 2 resep yang saya berikan ibu ya. Tinggal 1 resep lagi yang akan saya berikan. Stamina tubuh agar tidak mudah lelah. Kan banyak orang yang mengatakan, Pak saya kok mudah sekali capek ya. Pak saya kok lelah ya Pak ya. Mudah sekali lelah. Habis itu ngantuk gitu kan. Nah kalau kita, kenapa saya katakan bahwa biji turi bisa untuk mengatasi lelah? Karena di biji turi ada vitamin B. Karena di biji turi ada zat besi, ada protein, ada kalsium, lengkap sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya kita tidak lelah. Terus bagaimana caranya? Apakah dimakan begitu saja? Tidak Bu, kalau mau dibuat obat itu harus melalui proses.
tidak dimakan begitu saja gitu. Prosesnya bagaimana? Nah inilah. Kalau ini nanti prosesnya Bu, biji turi yang sudah Ibu siapkan 20 itu, kalau yang direbus berarti 30 Bu. 30 biji turi Ibu hancurkan atau dideplok ya, hancur, masukkan ke dalam panci. Ambil pegagan 1 genggam. Kalau yang masih segar, hitunglah daun pegagan itu sebanyak 15 lembar. Sudah? Ya. Kasih kunyit untuk antibakterinya agar Ibu tidak mudah ngantuk. Berapa ya. Bang? Kunyitnya 2 siung. Potong-potong atau dikeprek, masukkan ke dalam panci. 2 gelas, sisakan 1 gelas. Dapat Bu stamina. Ternyata juga stamina itu berpengaruh dari bakteri juga nih Bang ya? Betul. Oh. Iya. Jadi sebenarnya bakteri itu misalnya bakteri hidupnya di lambung. Maka dengan lambung itu dia begitu makan mules, atau dia muntah, gitu. Terus atau bakteri hidup di paru, dia batuk-batuk terus, atau di tenggorokan, dia gatal terus gitu, sehingga tidak doyan makan. Itu yang mempengaruhi orang fisiknya menjadi lemah. Baik. Gitu. Maka untuk mengatasi itu ada kunyit, kasih kunyit, dia membunuh bakteri. Baik. Itu kelebihan. Cuma pembunuh bakteri itu sebenarnya kita ambil dari bawang putih bisa Bu. Akan tetapi bawang putih ini kelemahannya, asirinya dia tajam sekali. Dia bisa bagi mereka yang punya mah akut, kena bawang putih langsung sakit. Iya. Langsung perih dia. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak punya gangguan pada lambung, bagus sekali. Dia sistem kerjanya lebih cepat bawang putih ini dibanding kunyit. Nah kalau kunyit dia membunuh, tapi halus lembut. Dia tidak akan berpengaruh pada lambung, sehingga untuk jangka panjang aman. Kunyit ya. Kalau bawang putih untuk jangka panjang drop tensi kita. Itu bawang putih. Baik. Jadi supaya paham Bu ya. Ya. Kan bawang putih juga bisa tapi drop kelemahan. Nah, akhirnya kita tidak mendapatkan stamina tapi malah lemes. Ternyata Ibu, kalau kita melihat bahwa biji turi itu sangat manfaatnya diuntungkan bagi kehidupan manusia. Kenapa sih kalau ada pohon turi harus kita tebang? Katanya tidak ada manfaatnya, merugikan, padahal itu manfaatnya besar banget. Nah inilah kerugian kita. Jadi pengetahuan kita tidak sampai ke sana. Jika bibit turi ini ditanam oleh negara lain, ditanam oleh negara lain, kemudian dibuatlah kecantikan dari biji turi itu, hasil produk yang kemudian dikirimkan lagi masuk ke Indonesia. Jadi barang asing impor Bu ya. Harganya udah selangit mahal. Mahal lagi. Tapi kita tidak mau pakai kan gitu. Tapi justru mereka bisa menguntung, bagi mereka ini ada nilai finansialnya. Nah, dengan nilai finansialnya ini dia jual, orangnya bisa kaya, padahal itu bibitnya dari kita lagi yang membeli. Memang hasilnya bagus. Katakanlah yang produksi dari Jepang nih, bagus banget loh produk Jepang nih, lihat wajah saya tuh. Padahal dari turi. Iya kan? Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi ya yang bisa saya sampaikan manfaat daripada turi. Ternyata biji turi ini bagus banget untuk kesehatan kita. Dia bisa untuk mata, bisa untuk kulit. Bahkan saya ciptakan biji turi bisa untuk mengobati asma yang kemarin saya sampaikan Bu. Ini adalah salah satunya ramuan dari saya dari biji turi. Maka bisa kita buktikan bagi penderita yang asma dengan mengkonsumsi produk G1000, di situ sudah ada biji turinya. Maka yang orang mengatakan bahwa asma tidak bisa sembuh dan asma itu turun-temurun atau genetik, itu bohong. Tidak perlu kita masukkan di pikiran. Dari sekarang kita hapus. Itu adalah teori yang salah. Ya. Jadi teori yang benar, asma bukan keturunan. Dan asma bisa disembuhkan. Dengan apa? Tadi sudah saya sebutkan, memperbanyak protein, memperbanyak vitamin B, memperbanyak zat besi, kalsium. Nah, semua kan ada di biji turi, Bu.
Itulah yang kita proses. Kita ambil senyawa-senyawa aktifnya, kemudian masukkan di dalam kapsul. Maka mereka yang asma menjadi sembuh. Ya, teori sekarang sudah mulai tertengkis. Yang orang menyatakan asma keturunan dan asma tidak bisa sembuh. Bohong. Bang AS bisa menyembuhkan itu. Terima kasih Bang AS. Mohon diri dari saya. Salam sehat alami. Terima kasih. Terima kasih Bang AS atas informasi dan juga ilmu pengetahuannya yang sangat mendalam dan juga sangat luas. Dan pastinya kita bisa memanfaatkan biji turi mulai hari ini ya. Bisa untuk mata minus ya, yang pastinya bisa dengan mengambil biji turi 15 biji, biji madingan 20 biji, atau biji turinya juga bisa 20 juga bisa. Wortel 1 buah dan nanti di jus ya, dilihat 1 bulan kira-kira, wah pastinya sudah berubah dan juga pastinya sudah normal kembali. Nah ini untuk anak ya, biasanya bisa untuk ditambahkan dengan madu. Untuk selanjutnya adalah resep stamina tubuh agar Anda dan keluarga Anda tidak lelah, yaitu merebus 30 biji turi, dihancurkan dulu sebelumnya, dideplok ya. Ini ditambahkan dengan pegagan 1 genggam atau kalau masih segar 15 lembar. Dan ditambahkan dengan kunyit ya, 2 siung. Dipotong-potong atau digeprek ya. Atau jika Anda tidak mempunyai yang namanya asam lambung akut, Anda bisa mengganti kunyit dengan yang namanya bawang putih ya. Direbus 2 gelas menjadi 1 gelas. Untuk selanjutnya, untuk resep kecantikan, Anda bisa mengambil lendir biji turi ya, dibuat masker, yaitu biji turi 20 biji ditambahkan kentang putih 1 ya, di blender, ambil lendirnya, ditambahkan dengan minyak zaitun. Lalu kuaskan ke wajah Anda dan selama 3 jam, pasnya ini pasti waktu setelah habis isya biasanya ya, jam 7 ke atas, dan dibasuh air hangat setelahnya, setelah 3 jam. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Faris Saga bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Faris Saga pamit, EMC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa di Bahas minggu depan. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.